Kekaisaran Romawi memiliki armada angkatan laut yang hebat dan kuat di Laut Tengah. Mereka menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada zamannya. Maka, umat Islam berpikir, bagaimana caranya melawan kekuatan angkatan laut Romawi itu? Ketika Islam mulai berkembang, para pemimpin Islam berpikir keras menyebarkan dakwah Islam di luar Jazirah Arab. Tentunya saja, untuk mencapai wilayah tersebut dibutuhkan angkatan laut yang mumpuni. Keinginan tersebut mulai terwujud pada masa kekhalifahan Muawiyah. Muawiyah tercatat sebagai pendiri armada angkatan laut Islam. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Suriah ketika kekhalifahan Islam dipimpin oleh Khalifah Rashidah ketiga, Utsman bin Affan. Selama itu pula Muawiyah mampu membentuk 50 armada laut yang tangguh. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi memiliki armada angkatan laut yang hebat dan kuat di Laut Tengah. Mereka menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada zamannya. Maka, umat Islam berpikir, bagaimana caranya melawan kekuatan angkatan laut Romawi itu? Untuk melawan kekuatan angkatan laut tersebut, kaum muslimin mulai mempelajari teknik perkapalan, navigasi dengan astronomi maupun kompas dan mesiu. Mereka mempelajari navigasi untuk serius karena diperlukan untuk menuntun arah kapal ke tempat mereka tuju. Makin teliti seorang navigator dalam menentukan posisinya di tengah laut berdasarkan peredaran matahari, bulan atau bintang. Makin tinggi pula akurasi perhitungan waktu dan tempat yang dituju. Karena itu tidak heran jika armada laut Islam dikenal sangat efektif. Mereka mampu menyerang musuh dengan tepat pada sasarannya. Selain itu, ketelitian tersebut juga bisa digunakan untuk menentukan jumlah pasukan dan persiapan logistik yang diperlukan dalam perjalanan. Dalam waktu bersamaan, umat Islam juga mempelajari ilmu astronomi. Ilmu ini bermanfaat untuk navigasi dalam upaya menjangkau negeri-negeri yang jauh dari wilayah kekuasaan Islam. Selain itu, ilmu tersebut juga dibutuhkan untuk menentukan arah kiblat ketika kapal berada di tengah-tengah laut. Setelah ilmu-ilmu tersebut dikuasai, barulah kaum muslimin membentuk pasukan perang yang kuat dengan bekal pengetahuan perbintangan yang mumpuni. Pada akhirnya, mereka menyatakan perang terhadap Romawi yang menguasai Laut Tengah. Dalam persaingan itu, umat Islam berhasil menguasai Laut Tengah bagian timur, yakni Cyprus sekitar tahun 30 Hijriah atau 649 Masehi, dan Rhodes pada tahun 52 Hijriah atau 672 Masehi. Kira-kira 40 tahun kemudian, armada angkatan laut Islam di seluruh Laut Tengah menjelma menjadi kekuatan yang tak terkalahkan hingga 2 abad berikutnya. Pasukan ekspedisi dari Afrika Utara menduduki Sisilia pada tahun 211 Hijriah atau 837 Masehi. Angkatan laut tersebut berhasil masuk ke wilayah pantai Italia dan Prancis Selatan. Masa Turki Utsmani. Tradisi membangun kerajaan di laut terus berlangsung pada masa kekhalifahan Islam berikutnya. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya berbagai alat yang mendukung perkembangan tersebut, khususnya dalam teknologi navigasi. Misalkan, umat Islam berhasil membuat kompas magnet dengan 32 titik. Sejarah mencatat pada abad ke-11 Masehi, para pelaut muslim sudah menggunakan kompas marinir yang dikenal sangat akurat. Teknologi navigasi lainnya yang dikembangkan peradaban Islam untuk mengarungi lautan dan menjelajahi dunia adalah bakulus yang berfungsi sebagai kemudi, tangkai, serta simbol kekuasaan. Dalam dunia navigasi, bakulus merupakan teknologi yang digunakan untuk astronomi nautika. Teknologi ini asli dikembangkan peradaban Spanyol Muslim yang berpusat di Cordoba. Karena itu, tak heran jika kekuatan armada laut umat Islam diakui dunia. Hal ini kemudian dibuktikan oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Armada laut Utsmani yang dikenal tangguh mampu mengalahkan kekuatan Kaisar Romawi. Ketika itu, armada laut Utsmani menyusur selat Bosporus menuju Konstantinopel. Sebanyak 70 buah kapal terpaksa diseret ke darat sejauh 5 km untuk kemudian dilayarkan lagi di laut. Romawi memang memasang rantai-rantai besar yang menghalangi perjalanan laut. Pada malam itu, meriam-meriam Turki menyalak dengan dahsyatnya. Seiring kegoncangan dalam benteng, masuklah tentara Islam menyerbu. Pertempuran pecah di laut dan juga di benteng. Pagi subuh 29 Mei 1453 Masehi, jatuhlah Konstantinopel ke tangan kaum muslimin pada tahun 1453. Sejak itu, pemerintahan Utsmani mulai menjadikan Istanbul, ibu kota Turki Utsmani, sebagai pusat pelayaran. Bahkan, Sultan Muhammad II pun menetapkan lautan dalam Golden Horn sebagai pusat industri dan gudang persenjataan maritim. Dia juga mengangkat komandan angkatan laut Hamzah Pasha untuk membangun industri dan gudang persenjataan laut. Kesultanan Utsmani juga membuat sebuah kapal di Gallipoli Maritime Arsenal dengan komando Gedik Ahmed Pasha tahun 1480 Masehi. Ia memperkokoh basis kekuatan lautnya di Istanbul, maka tak heran jika marinir Turki mendominasi Laut Hitam dan menguasai Otranto.
Pada era kekuasaan Sultan Salim I 1512 Masehi sampai 1520 Masehi, Kesultanan Turki Utsmani memodifikasi pusat persenjataan maritim di Istanbul. Salim I berambisi menciptakan negara yang kuat, tangguh di darat dan laut. Ia bertekad memiliki angkatan laut yang besar dan kuat untuk menguasai lautan. Pembangunan dan perluasan pusat persenjataan maritim pun dilakukan di Galata sampai ke Sungai Kagitani di bawah pengawasan Laksamana Kafur. Pembangunan dan perluasan ini rampung pada tahun 1515 Masehi. Proyek besar ini menyedot dana hingga sekitar 50.000 koin. Selain mengembangkan pusat persenjataan maritim Istanbul, Sultan Salim I juga memerintahkan membuat beberapa kapal laut berukuran besar. Selang beberapa tahun kemudian, sebanyak 150 unit kapal selesai dibuat. Dengan kekuatan yang dahsyat itu, Sultan Salim I pernah mengatakan, "Jika Scorpions atau pasukan Kristen menempati laut dengan kapalnya, jika bendera Paus dan raja-raja Prancis serta Spanyol berkibar di pantai Trace, itu semata-mata karena toleransi kami." Dengan memiliki armada kapal laut terbesar di dunia pada abad ke-16 Masehi, Turki Utsmani telah menguasai Laut Mediterania, Laut Hitam, dan Samudra Hindia. Tak heran bila kemudian Turki Utsmani kerap disebut sebagai kerajaan yang bermarkas di atas kapal laut. Ambisi Sultan Salim I menguasai lautan akhirnya tercapai. Gagasan Sultan Salim I ini terus dikembangkan oleh sultan-sultan berikutnya. Berkat kehebatannya, Turki Utsmani sempat menjadi adik kuasa yang disegani bangsa-bangsa di dunia, baik di darat maupun di laut. Lalu, bagaimana dengan para pelaut muslim yang dikenal dalam sejarah? Nautika atau ilmu kelautan telah dikenal para pelaut muslim jauh sebelum penjajah Eropa mengelilingi dunia. Para navigator muslim terbukti memiliki kontribusi yang luar biasa dalam pengembangan pelayaran. Para pelaut barat seperti Christopher Columbus dan Vasco da Gama pun merasa berhutang budi pada pemikiran dan jasa-jasa para pelaut Islam yang menakjubkan. Berikut beberapa nama pelaut Islam yang diakui kapasitasnya. Pertama, Ibnu Majid. Pelaut muslim ini mendapat julukan Sang Singa Laut. Ibnu Majid lahir dari keluarga pelaut. Ayah dan kakeknya terkenal sebagai mu'allim, Master of Navigator, dan ahli tentang Laut Merah. Pelaut ulung yang hidup pada pertengahan abad ke-9 Hijriah atau ke-15 Masehi ini oleh orang-orang Portugis dijuluki Almalen atau Almarente yang berarti Raja Laut. Menurut catatan Vasco da Gama, kisah pelaut Arab ini memiliki pengaruh yang luar biasa sehingga dirinya bisa melakukan pelayaran dari Tanjung Harapan di Afrika Utara sampai ke India. Di Institut Studi Ketimuran Leningrad terdapat manuskrip berbahasa Arab berupa 3 bait puisi yang ditulis oleh Ibnu Majid. Puisi itu isinya menjelaskan tentang cara melakukan pelayaran di berbagai kawasan yang berbeda seperti melintasi Laut Merah, Samudra Hindia. Manuskrip tersebut merupakan petunjuk yang sangat penting untuk melakukan pelayaran. Orang-orang Portugis tidak akan bisa melintasi Samudra Hindia tanpa bantuan Ibnu Majid karena ombak dan anginnya sangat kencang. Ibnu Majid memberikan penjelasan dan informasi berharga tentang laut yang sangat dibutuhkan oleh para pelaut. Penjelasan itu terkait dengan petunjuk-petunjuk pelayaran seperti pengetahuan tentang jarak tempuh antara satu tempat dengan tempat lainnya, tiupan angin, kondisi medan, serta kemudahan-kemudahan yang mungkin dapat diperoleh. Dalam hal ini, Ibnu Majid tampak sebagai seorang guru dalam pelayaran. Selain itu, ia dikenal juga sebagai seorang berpengetahuan luas di bidang pemetaan, astronomi, dan geografi. Karya-karyanya dalam bidang tersebut diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Karya inilah yang dikutip para sarjana baik yang berasal dari kalangan bangsa Arab sendiri ataupun dunia Islam umumnya dan sarjana-sarjana barat. Yang kedua, Ibnu Battuta. Ibnu Battuta lahir pada tahun 1304 Masehi di Tangier, sebuah kota di dekat Selat Gibraltar, Maroko. Sejak kecil, ia tertarik pada petualangan pelayaran. Ia dikenal sebagai penjelajah ulung. Ia pernah menempuh jarak sejauh 72.000 mil melalui lautan dan daratan. Jarak ini jauh lebih panjang daripada yang dilakukan Marco Polo dan penjelajah manapun sebelum datangnya teknologi mesin uap. Ahli sejarah lainnya seperti Brockleman menyejajarkan namanya dengan Marco Polo, Hessian Singh, Drake, dan Magellan. Battuta memulai perjalanannya pada umur 21 tahun dengan tujuan menunaikan ibadah haji. Ia bersama jamaah Tangier lainnya menempuh keringnya hawa laut Mediterania di tengah teriknya daratan berpasir Afrika Utara. Semuanya dilakukan hanya dengan berjalan kaki, menyusuri pantai utara Afrika melewati Aljazair, Tunisia, Tripoli, Alexandria, Kairo, Yerusalem, singgah di Damaskus, Madinah, dan Mekah. Tahun 1326 ia melanjutkan perjalanan ke wilayah Iran dan Irak sekarang. Setahun berikutnya kembali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang kedua dan tinggal selama setahun di kota suci tersebut. Tahun 1328 Battuta melanjutkan perjalanan ketiganya ke pantai timur Afrika hingga ke kota Kilwa, sekarang Tanzania.
Penjelajahannya berlanjut menuju Somalia, pantai-pantai Afrika Timur termasuk Zeila dan Mombasa. Kembali ke Aden, lalu ke Oman, Hormuz di Persia dan Pulau Bahrain di negeri Persia. Ibnu Battuta berkesempatan bertamu di kota Baghdad. Setelah itu, ia kembali ke kota Mekah pada tahun 1332. Kemudian ia berlayar ke kota Alaya di pantai selatan Asia Kecil dengan menaiki sebuah kapal Genoa. Ia kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah Asia Tengah melalui Anatolia ke Turki Asia dan singgah di Konstantinopel sebelum berlayar menyeberangi Laut Hitam ke wilayah Asia Tengah. Perjalanan dilanjutkan ke dekat wilayah Afghanistan sekarang. Dari wilayah Sungai Volga, pada tahun 1334 Masehi, Battuta menerobos wilayah Afghanistan melalui Kabul hingga ke Delhi, India. Pada tahun 1342, Sultan di Delhi mengutus Battuta melakukan perjalanan ke Cina sebagai duta besar. Pada tahun 1346, Battuta memulai perjalanan pulang dari Beijing. Selama 4 tahun perjalanan darat dan pelayaran laut, ia kembali ke kota kelahirannya Tangier di Maroko. Pergi berkelana pada umur 21 tahun dan kembali pada umur 44 tahun. Sebuah perjalanan selama hampir 24 tahun yang mengesankan. Pada tahun 1354, Battuta kembali ke tanah kelahirannya dan menetap di kota Fez dan berteman baik dengan Sultan. Sang Sultan kagum dengan perjalanan Battuta dan memintanya menuliskannya ke dalam sebuah buku yang dikenal berjudul Rihla atau My Travel. Buku ini dijadikan pegangan oleh para pelaut sebelum berlayar ke sebuah tempat. Yang ketiga, Piri Reis. Ia seorang laksamana yang gagah berani. Ia lahir pada 1465 Masehi di Gallipoli, Turki, yang merupakan wilayah pantai. Ayahnya bernama Haji Mehmet, sedangkan pamannya merupakan seorang laksamana terkenal kala itu, Kemal Reis. Seperti anak-anak pada umumnya yang dipengaruhi lingkungan di mana ia hidup, sejak dini ia bergelut dengan pantai dan kebiasaan untuk berlayar. Tak heran jika umurnya baru 12 tahun, ia telah bergabung bersama pamannya Kemal Reis. Meski masih belia, rupanya ia syarat pengetahuan, dan masa itu menjadi awal karir baginya untuk mengarungi lautan bersama Kemal Reis. Selama 14 tahun, sang paman memberikan bimbingannya. Sepak terjang Kemal Reis di laut lepas membuat Kesultanan Utsmani atau Kesultanan Ottoman memberinya kedudukan di Angkatan Laut Kesultanan pada 1494 Masehi. Bergabungnya Kemal Reis di Angkatan Laut Kesultanan membuat Piri pun akhirnya bergabung pula. Ia tetap berada di bawah komando sang paman. Selain mumpuni mengarungi hamparan air yang luas, ia mampu pula menuangkan rekaman perjalanannya ke dalam sebuah karya monumental yang menjadi panduan penting dalam dunia geografi dan ilmu pelayaran. Setiap jeda waktu, Piri seringkali pulang ke kampung halamannya dan menuangkan rekaman perjalanannya ke dalam sebuah karya. Terbukti pada 1513 ia mampu menghasilkan sebuah peta dunia. Dalam karyanya itu, ia memetakan Laut Atlantik serta pantai-pantai di Eropa. Karyanya diberi tajuk Al-Bahri yang merupakan karya monumental bagi dunia kelautan. Pada 1516 Masehi sampai 1517 Masehi, Piri mendapat perintah memimpin pasukan Utsmaniyah melawan Mesir. Dalam kesempatan ini, ia berlayar ke Kairo melalui Nil dan kemudian menggambarkan sebuah peta dan memberikan informasi yang detail tentang wilayah tersebut. Setelah Mesir bergabung dengan Kesultanan Utsmani, Piri memiliki kesempatan melakukan hubungan personal dengan pemegang tampuk kekuasaan di sana, Yavuz Selim. Ia memperlihatkan peta yang telah ia gambarkan kepada sang sultan. Hasil karya itu juga ditambahkan ke dalam Al-Bahri. Pertempuran dahsyat ia alami juga bersama pamannya ketika melawan pasukan dari Venesia pada tahun 1520 Masehi. Dan pasukan Utsmani saat itu mampu memukul mundur pasukan musuh. Hal ini merupakan kemenangan yang besar bagi Utsmani. Kegembiraan yang ia rasakan beberapa saat kemudian berubah menjadi duka. Sang paman Kemal Reis gugur. Untuk menggantikan posisi Kemal Reis, pihak pemerintah kemudian menunjuk Piri menjadi laksamana Kesultanan Utsmani. Meski ia telah menjadi laksamana yang begitu padat kegiatannya, ia tetap sempatkan untuk menuliskan rekaman perjalanannya selama ini. Pada 1528 Masehi sampai 1529 Masehi, Piri melengkapi peta pertamanya yang tercantum dalam Al-Bahri. Kali ini ia berhasil memetakan wilayah barat daya Atlantik, sebuah wilayah yang disebut dunia baru yang terletak dari Venezuela hingga bagian selatan Greenland. Dengan kenyataan ini, Piri juga telah memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan terutama geografi dan nautika atau ilmu pelayaran. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keyakinan bahwa peradaban Islam dalam bidang kelautan telah menjadi inspirator bagi kemajuan umat muslim.